Presiden Prabowo Subianto menyebut Belanda curi kekayaan Indonesia 504 ribu triliun rupiah. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terbaru saat era penjajahan atau setara 31 triliun dolar Amerika Serikat. Pernyataan disampaikan Prabowo saat membuka pameran Indo Defense 2025 di Jakarta Pusat. Presiden juga menyinggung Belanda menikmati GDP per kapita nomor 1 dunia berkat sumber daya Indonesia. Jumlah tersebut menurut hitungannya sama dengan 18 kali total produk domestik bruto dengan asumsi PDB senilai 1,5 triliun dolar Amerika. Prabowo menyebutkan fakta tersebut mengajarkan jika sekarang Indonesia berhasil menjaga kekayaan bangsa, mungkin saja PDB per kapita Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2025 menjadi 4,7%, turun dari sebelumnya 5,1%. Angka ini tercantum dalam laporan Global Economic Prospect edisi Juni 2025. Pada 2026, ekonomi RI diprediksi hanya naik tipis ke level 4,8% dan baru akan kembali ke level 5% pada 2027. Bank Dunia juga menyebutkan tekanan perang dagang global dan ketidakpastian kebijakan menjadi faktor utama melambatnya ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk global, Bank Dunia juga memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,3% di 2025 dan 2,4% di 2026 dan menjadi yang terburuk sejak tahun 2008 atau saat terjadinya krisis keuangan. Prediksi terbaru itu turun dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025, masing-masing tahun sebesar 2,7%. Hampir 2/3 negara di dunia mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan. Ini berarti perlambatan ekonomi bukan hanya terjadi di satu atau dua wilayah, melainkan fenomena global. Meski menilai ekonomi dunia akan melambat, Bank Dunia menegaskan resesi global tidak akan terjadi. Bank Dunia menganggap jika proyeksi untuk 2 tahun ke depan menjadi kenyataan, rata-rata pertumbuhan global dalam 7 tahun pertama dekade 2020-an akan menjadi yang paling lambat dibandingkan dekade manapun sejak periode 1960-an. Pemerintah Indonesia menawarkan 3 proyek jalan tol senilai lebih dari 87 triliun rupiah kepada investor. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, proyek yang ditawarkan harus sejalan dengan prioritas nasional dan komitmen iklim. 3 proyek tol yang ditawarkan adalah mulai dari Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, Tol Pejagan Cilacap, dan Tol Sentul Selatan Karawang Barat. Seluruh proyek ini akan dikemas dengan skema desain, build, finance operate, transfer selama masa konsesi 50 tahun. Tak hanya jalan tol, pemerintah juga menawarkan proyek strategis lain termasuk tanggul laut raksasa dan pengembangan kereta cepat. Setahun usai bela Trump, Elon Musk cari utang 81 triliun rupiah untuk perusahaan kecerdasan buatannya xAI. Menurut laporan Morgan Stanley, Musk sedang memasarkan paket pinjaman dan obligasi xAI tanpa jaminan atau komitmen modal. Sebelumnya pada tahun 2022, bank yang sama memberikan komitmen pinjaman 13 miliar dolar Amerika untuk mendukung akuisisi Twitter oleh Musk. Sementara itu, xAI juga dikabarkan tengah mengincar investasi ekuitas 20 miliar dolar Amerika. Perseteruan Musk dan Trump memanas setelah Musk menolak RUU belanja yang didorong Trump dan secara terbuka menyebutnya sebagai aib yang menjijikkan. Trump membalas dengan mengancam ada konsekuensi serius jika Musk mendanai kandidat Partai Demokrat. Maskapai berbiaya rendah asal Singapura Jetstar Asia resmi akan menghentikan seluruh operasionalnya mulai 31 Juli 2025. Sebanyak 500 karyawan dipastikan akan mengalami PHK. Penutupan ini merupakan bagian dari restrukturisasi Qantas Group selaku induk usaha yang menilai operasional Jetstar Asia tak lagi berkelanjutan. Biaya pemasok yang melonjak hingga 200%, biaya bandara yang tinggi dan persaingan di kawasan dinilai menjadi beban berat yang mengancam profitabilitas maskapai. Tanpa langkah penutupan, Jetstar Asia diperkirakan akan merugi hingga 370 miliar rupiah di tahun keuangan 2025. Sebaliknya, Qantas Group berharap dapat mendaur ulang modal hingga 5,2 triliun rupiah dari kebijakan ini.